Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adikku yang soleh dan soleha, jumpa lagi bersama Kagung Tio di acara apa ya? Maaf, ini bukan acara ya. Next. Ya, sebagaimana di 2 pekan yang lalu, Kagung pernah menjanjikan kalian di Instagram Kagung Tio Agzakits tentang pembuatan video zikir pagi. Qadarullah, maafin banget Kagung belum bisa mengabulkannya saat itu, karena Kagung melihat ada masalah yang lebih harus didahulukan. Karena kita memasuki bulan Ramadan, masa iya kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan? Masa iya kita nggak tahu ilmunya berpuasa? Maka dari itu Kagung membuat video tentang puasa agar adik-adik di rumah bisa berpuasa dengan benar, dengan baik, dan tentu sesuai ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, adik-adik, kali ini buku yang akan Kagung gunakan adalah buku Zikir Pagi Petang karangan Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas dari Pustaka Imam Syafi'i. Ya, seperti ini kurang lebih. Nah, bagi kalian yang belum memilikinya di rumah, kalian bisa nanti membelinya. Atau kalau kalian belum bisa keluar, belum sempat beli, kalian bisa mengikuti Kagung. Karena kalau kalian sering mendengar, insya Allah kayak baca surat An-Nas aja, kalian gak harus ngafalin kan? Kalian Al-Fatihah gak harus ngafalin kan? Tapi bagaimana cara kalian hafal? Karena sering mendengar, akhirnya kita bisa menghafal. Nah, sebelum kita mulai pembahasan tentang membaca zikir pagi, yuk kita harus tahu dulu nih manfaat dan keutamaan membaca zikir pagi itu apa sih? Keutamanya apa? Kenapa kita harus membaca zikir pagi dan petang? Yuk kita bahas dulu. Pertama, mendatangkan keridhaan Allah. Di dalam sebuah hadis, barang siapa yang mengucapkan di pagi harinya, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Barang siapa meridhoi Allah sebagai Tuhannya, lalu meridhoi Nabi Muhammad sebagai nabinya, dan meridhoi Islam sebagai agamanya, maka Allah ridho kepada dia. Ya, itu yang pertama, Allah cinta kepada hambanya yang membaca zikir pagi, membaca zikir tersebut. Yang kedua, zikir pagi dan petang itu mampu untuk mengusir setan. Bahkan para ulama mengatakan membaca zikir pagi dan petang itu kayak kita lagi memakai baju zirah, baju tameng besi, ya. Kalau kita bacanya cuma, misalnya bacanya cuma 1 atau 2 bacaan, maka kita hanya memakai 1 lapis, 2 lapis, ya. Tapi kalau kita membaca keseluruhannya yang ada di buku ini, maka kita akan berlapis-lapis memakai baju tamengnya. Itu kayak lagi pakai baju tameng yang nggak kelihatan. Tameng tersebut gunanya adalah agar setan tidak mampu menembus pertahanan kita, sehingga nanti mungkin ada yang kesurupan, atau mungkin nanti ada yang berbuat jahat dan lain-lain. Maka dari itu, setan itu nggak akan bisa mampu menembus diri kita karena kita memakai tameng, baju zirah yang tidak terlihat, yang tebalnya luar biasa kalau kita membaca full, ya. Tapi kalau bacanya hanya ayat kursi, makanya ada 1 lapis dan seterusnya seperti itu, ya. Jadi kita akan membacanya secara keseluruhan agar setan tidak bisa merasuki kita, agar kita tidak dihasut dengan keburukan-keburukan yang ada. Dan juga setan akan kabur ketakutan. Jadi kita nggak perlu takut sama setan, tapi setan yang harusnya takut sama kita, karena kita memiliki Allah yang akan menjaga kita. Nah, ketika di sore hari ada sebuah zikir yang mana kalau kalian baca, kalian juga akan dilindungi Allah dari yang namanya hewan-hewan berbisa. Jadi kalau kita baca zikir ini nih, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq, 3 kali, maka Allah akan melindungi kalian dari hewan-hewan yang berbisa. Misalnya hewan-hewan yang berbisa itu ada apa? Ada ular, kalajengking, terus ya begitu dan lain-lain, ya. Kalau kalian kena ular, tiba-tiba ada ular matok, sedangkan kita tadi sudah membaca zikir sore, lalu dipatok, sakit, tapi insya Allah racunnya tidak akan membuat kita keracunan.
atau sedang lagi jalan-jalan di hutan, tiba-tiba ada kalajengking matok kaki kita. Tuh, kalajengking, sebentar lagi aku akan mati. Enggak ya, tapi kalau kalian sudah membaca zikir tadi, insya Allah Allah akan melindungi kalian dari keracunan tersebut. Jadi zikirnya bagaimana yang tadi? A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah dengan kalimat yang sempurna dari keburukan makhluk-makhluknya. Yang ketiga, menghilangkan kesedihan hati dan kemuraman. Jadi kalau kita lagi sedih, kenapa hari ini aku sedih banget? Maka kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Berzikirlah kepada Allah, maka zikir kepada Allah tersebut akan menjadikan hati ini tenang. Jadi kalau hati ini lagi nggak tenang, hati ini lagi sedih, zikir sama Allah. Nah, atau juga kalau kita misalnya lagi marah, lagi kesel, maka berzikirlah astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Maka hati ini akan menjadi tenang. Ya, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Zikirlah kepada Allah, karena sesungguhnya zikir kepada Allah itu dapat menenangkan hati. Selanjutnya, zikir itu bisa mendatangkan kebahagiaan, Masya Allah, dan ketentraman. Jadi kalau kita membaca zikir pagi atau petang, ini bisa membuat kita bahagia adik-adik. Ya, maka dari itu bacalah zikir ketika di pagi hari setelah sholat subuh ataupun di sore hari setelah sholat asar. Keutamaan zikir selanjutnya yaitu fadhkuruni azkurkum. Ingatlah kepada Allah, maka Allah akan ingat kepada kalian. Kalian lagi senang, alhamdulillah, zikir kepada Allah, maka Allah akan ingat kalian. Kalian lagi sedih, astagfirullah, ujian cobaan ini begitu berat, kagum, uduh, sedih amat, maka berzikirlah, Allah akan ingat kalian ketika kalian senang ataupun ketika kalian dalam keadaan sedih. Nah adik-adik, mungkin hanya itu yang bisa Kagum sampaikan. Untuk pembacaan zikir selanjutnya, simak video selanjutnya. Check it out.